Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nabila dari MBS 2B NIM 21040300033. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui ekonomi mikro, yaitu elastis pada penawaran yang pertama. Elastis sempurna ini sempurna ini maksudnya meskipun harganya naik, tetapi tetap komposisinya sama. Contohnya garam, apabila harga garam naik, maka secara tidak langsung kita tidak boleh untuk mengurangi takaran garam. Kita untuk mengikuti. Contohnya kita bikinnya harga garam naik, maka saya akan mengurangi takaran atau penggunaan garam. Nah, hal itu tidak berlaku dalam elastis sempurna. Kemudian pada elastis relatif, apabila suatu perusahaan yang tidak berlaku menaikkan harga 5%, maka kuantitas harga itu menjadi turun kurang dari 5%. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, maka harga naik kurang dari 5%. Kemudian inelastis adalah meskipun harganya naik, tetapi tetap dibeli karena sifatnya itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti beras, di mana beras ini sangat dibutuhkan karena itu adalah salah satu kebutuhan pokok. Elastis tidak sempurna. Di sini maksudnya meskipun harganya naik, tetapi jumlah produknya tetap sama. Contohnya garam, apabila garam ini naik, maka seseorang tidak boleh mengurangi takarannya meskipun harganya naik. Adapun pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga. Keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar yang adapun macam-macam pasar persaingan. Yaitu pasar persaingan sempurna, jenis pasar di mana jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya. Barang yang diperjualbelikan biasanya homogen atau sama semacamnya. Contohnya seperti beras, karena beras ini adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu di mana suatu pasar hanya ada suatu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar ini yang dimiliki di mana hanya ada suatu penjual atau produsen tidak mempengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Contohnya seperti PIN, PDAM dan lain-lain. Pada dasarnya, adapun biaya produksi ini memiliki biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut ini meliputi bahan baku, pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, unsur biaya tersebut ini berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti pembelian bangunan, tanah, mesin, gaji karyawan, dan bahan baku. Jenis produksi ini akan dicatat secara langsung dalam laporan keuangan. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.